Sampai akhir bulan ini, inilah peluang besar kamu akan memperoleh sebuah kemenangan yang sangat nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, sampai akhir bulan Juni ini ya teman-teman. Ya, ada peluang besar yang akan kamu dapatkan. Oke, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan yang cukup nyata. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang sebuah kemenangan besar, teman-teman. Ya, tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Kamu berpotensi akan mendapatkan sebuah kemenangan besar, kemenangan yang cukup nyata. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Karena akan begitu banyak peluang, akan begitu banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan, dan bahkan di dalam segala aspek kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan di dalam segala hal loh, termasuk persaingan, oke, termasuk dari apa ya namanya, mungkin kerja keras kamu, perjuangan kamu selama ini. Aku akui, di dalam proses ini pun, ini sesuatu hal yang gak mudah, karena di balik ini semua, teman-teman, selalu saja ada orang-orang yang bermanipulatif. Ya, ini biasanya orang yang terlihat baik, tetapi di belakang kamu ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan, ya kan? Dan kemudian banyak juga energi-energi yang terus berusaha untuk menghalang-halangi kamu untuk bisa memperoleh sebuah kemenangan, teman-teman. Nah, terlepas dari apapun itu, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Fake of Swords. Oke, sekilas tentang energi kamu, teman-teman. Aku akui, ya, di sini kamu orang yang sangat antusias, kamu orang yang sangat ambisius, kamu orang yang ketika sudah punya tujuan ataupun ketika kamu ingin mencapai sebuah tujuan, maka ya tujuan itu wajib tercapai, teman-teman. Itulah karakter ya tentang diri kamu, teman-teman. Ya, meskipun terkadang apa ya, kamu orang yang mungkin sedikit gegabah ceroboh, dan kamu orang yang mungkin mudah naik turun emosionalnya, teman-teman. Terkadang ya di saat semangat ya semangat banget, ketika down ya down banget, ya mungkin itu sebuah energi yang aku rasa biasa ya, teman-teman. Ya mungkin ketika down di situ karena apa ya, hasil yang didapatkan nggak sesuai dengan ekspektasi, ya seperti itu. Nah sebenarnya sih saat ini penting bagi kamu untuk tetap mempertahankan ya apa ya, tetap harus konsisten gitu sih. Ya, harus tetap konsisten. Artinya nggak usah terlalu menggebu banget dan nggak usah terlalu down banget, teman-teman. Ya kalau bisa kamu setengah seimbang doang, seimbangnya gitu ya. Ya, kamu stabil aja sih, usahakan kamu stabil, diri kamu stabil, emosional kamu stabil, ya kan. Kemudian upaya yang kamu lakukan itu stabil. Jadi di situ nanti perlahan demi perlahan akan apa ya, kamu akan memperoleh sebuah harapan-harapan yang mungkin selama ini kamu inginkan lah ya. Jadi itu mungkin sekilas tentang kehidupan kamu. Yang jelas memang kali ini kamu sedang berupaya berusaha untuk membuat kehidupan kamu tuh lebih baik, teman-teman. Ya wajar sih ketika ingin perubahan, ada hal-hal besar yang sedang kamu perbuat di sini, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Pentacles. 7 koin muncul hadir.
Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya tentang bagaimana pada akhirnya sepertinya semesta akan menjawab teman-teman ya tentang doa ataupun harapan-harapan kamu selama ini. Kamu akan memperoleh sesuatu hal yang sangat-sangat mengejutkan. Contoh, ketika kamu berharap sebuah kemenangan itu berupa kondisi ekonomi, teman-teman, keuangan, ya, kamu berharap mungkin ya paling tidak keuangan kamu bisa stabil, seimbang. Maka ini sesuatu hal yang lebih dari apa yang kamu harapkan. Bakal ada rezeki yang berlimpah ruah, teman-teman. Ya, itu yang pertama sekali. Rezeki yang berlimpah ruah. Dan kemudian yang kedua, mungkin sesuatu hal yang lebih apa ya? Biasanya sih masalah keuangan pasti ada kaitannya dengan pekerjaan ya. Pekerjaan mungkin kamu dapat bonus, hadiah, dan kemudian kalau di dalam usaha bisnis ya bisa jadi usaha bisnis kamu tuh berkembang pesat, meningkat, ya. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan hal yang lain, sebuah kemenangan apa, ya, kemenangan besar apa yang akan kamu peroleh, teman-teman. Jadi Five of Cups ini kartu yang menggambarkan teman-teman tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan, masalah, ada sebuah pencapaian, penaklukan yang terlihat teman-teman dari kartu keempat ini. Nah, jadi di dalam hal apa yang mungkin sedang kamu rasakan ya teman-teman. Oke, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara ataupun rumah tangga deh terlebih dahulu teman-teman ya selanjutnya gitu sih. Oke, selain dari kehidupan sosial tadi ya, keuangan gitu ya teman-teman. Nah, jadi memang dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu berhasil menaklukkan sebuah masalah-masalah yang mungkin selama ini selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, asmara kamu, teman-teman. Ya, ada sebuah keajaiban yang mungkin memang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu lah, asmara kamu lah. Ya, jadi seolah-olah masalah yang terjadi itu dapat kamu atasi dengan baik, bijaksana. Oke, teman-teman. Dan bahkan sebuah pencapaian ini meliputi banyak hal-hal positif yang akan terjadi lah di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Baik mungkin nanti dampaknya terkait dengan kondisi ekonomi, kehidupan sosial ya, keuangan, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Hero Pen, ya. Jadi dari kartu ke-5 ini, teman-teman, ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya ketika memang ada konflik di dalam masalah rumah tangga, ya kan. Kemudian karena mungkin adanya hadirnya pihak ketiga ataupun mungkin karena adanya ikut campur tangan ya dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu itu sendiri, ya tentu itu memang menjadi sebuah beban dan masalah yang cukup serius teman-teman. Tetapi di sini di harapan ini kami menggambarkan tentang bagaimana seperti bakal ada sebuah mediasi, mediator ya yang akan menengahi atau mungkin karena kebijaksanaan di dalam diri kamu teman-teman. Ya, kebijaksanaan di dalam diri kamu yang membuat kamu bisa berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga ataupun asmara kamu sendiri. Jadi sebuah kemenangan besar ini jelas teman-teman akan terjadi, ya. Karena itu proses yang nggak mudah loh. Kamu harus berusaha ikhlas nih ketika memang hadirnya pihak ketiga, ya kemudian ada yang ikut campur tangan, ya di dalam rumah tangga kamu memfitnah kamu ya kan, kemudian memperlakukan hal yang buruk kamu ikhlas berusaha untuk ikhlas sabar, ya jadi itu sesuatu hal yang luar biasa, itulah kebijaksanaan kamu, teman-teman. Dan kemudian aku punya two of swords, dua pedang. Jadi pada fase ini harus berusaha berupaya untuk memproteksi banget deh, teman-teman. Ya, segala energi negatif yang mungkin berupaya ya untuk menjatuhkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Oke, mungkin juga ingin memisahkan rumah tangga kamu. Pada intinya kamu harus apa ya? Ya adalah action tindakan yang kamu lakukan, teman-teman, untuk menghalau semua hal-hal buruk negatif yang mungkin ingin dilakukan oleh orang-orang yang nggak suka terhadap kamu khususnya. Oke, nah kemudian aku punya The Chariot. Secara keseluruhan teman-teman, mungkin sebuah kemenangan yang akan kamu peroleh di akhir ya, hingga akhir bulan Juni tahun 2025 ini teman-teman. 2025 ini ya, ini sesuatu hal yang memang ya di luar dari ekspektasi kamu, seakan-akan kok kamu selalu mendapatkan sebuah petunjuk, ya kamu selalu mendapatkan sebuah peluang-peluang yang besar untuk apa ya, ya jelas untuk hal-hal yang lebih baik ya. Pada intinya sih seperti itu. The Chariot ini juga kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya kan selama ini mungkin tanpa kamu sadari sebuah keselarasan energi selalu terjadi di dalam kehidupan kamu karena
banyak energi-energi yang menjaga dan melindungi kamu teman-teman. Mungkin ini juga lah yang membuat kamu tuh kuat teman-teman ya, kamu dijaga oleh beberapa energi, mungkin dari leluhur, mungkin dari kodam pendamping, ataupun mungkin dari manifestasi atas doa-doa kamu selama ini teman-teman. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.